Oke, jadi mari kita coba bahas lagi mengenai isi dari light novel untuk volume kedua pada tahun ketiganya Classroom of the Elite. Spoiler ya, tentu aja video kali ini tuh sendiri bakalan jadi video spoiler. Jadi jika kalian itu tidak keberatan, yuk mari kita coba lanjutkan. Nah, pada bagian pertama untuk chapter keduanya kali ini, POV masih berada di karakter Ayano Koji Kiyotaka. Saat itu, waktu makan siang pada hari ujian tanpa aturan diumumkan. Ayano Koji-kun, boleh aku bicara sebentar? Ucap Shiraishi. Ya, saat aku baru saja bangkit dari tempat dudukku, Shiraishi yang duduk di sebelahku memanggil dengan suara pelan. Aku nggak keberatan, ada apa? Tanya Ayano Koji. Kalau kamu tidak keberatan, maukah kamu makan siang bareng aku di kantin hari ini? Tanya Shiraishi. Ya, ini adalah sebuah ajakan tak terduga dari tetangga sebelahku. Namun ternyata Yoshida yang duduk agak jauh dari kami rupanya menguping. Ia tiba-tiba bangkit dan mendekat sambil berlari kecil. Hei Ayano Koji, ayo makan siang bareng yuk, ucap Yoshida. Ya, dia jelas banget berpura-pura menjadi orang yang mengajak lebih dulu. Sebuah kebohongan yang terlalu terlihat, sampai-sampai bisa dibilang lucu. Tapi dari tatapan penuh semangat di matanya, aku tahu dia benar-benar serius. Seperti aktor yang ingin memenangkan penghargaan aktor pendukung terbaik, anggap Ayano Koji saat melihat Yoshida. Di sisi lain, Shiraishi menyipitkan mata dan menatap Yoshida yang sangat mudah ditebak itu dengan penuh kasihan. Ya, dalam situasi ini cuma ada satu pilihan terbaik yang bisa aku ambil. Kebetulan banget ya, bisa barengan begini. Kamu gak keberatan kan? Yoshida-kun ikut dengan kita, tanya Ayano Koji kepada Shiraishi. Ya, kalau ini menyangkut hal serius seperti konsultasi pribadi atau topik berat soal ujian, mungkin aku akan menolak yang lain untuk ikut. Tapi karena ini cuma makan siang biasa, jadi aku memastikannya lebih dulu. Tentu, nggak masalah, aku juga nggak mau ngobrolin hal yang serius. Malah gimana kalau aku ajak Nishikawa juga? Kayaknya akan jadi lebih seru kalau rame-rame, balas Shiraishi. Dan karena ini cuma ajakan makan siang biasa, aku pun nggak keberatan. Yoshida, kamu oke aja kan? Tanya Ayano Koji kepada si Yoshida. Apa? Shiraishi dan yang lainnya juga ikut? Ya, gak apa-apa sih, balas Yoshida. Ya, ini jelas banget kelihatan palsu, namun dia kelihatan senang banget setengah mati. Malah dia berusaha keras banget untuk tetap menjaga ekspresinya, tapi senyumannya yang bocor kemana-mana itu sangat terlihat. Dia benar-benar kelihatan bahagia. Yoshida yang gampang dibaca ini sepertinya memang menarik di mata Shiraishi, di mana Shiraishi terus saja memandang Yoshida dengan senyum hangat. Morishita-san, kamu juga mau ikut? Tanya Shiraishi dengan sopan kepada Morishita. Dan saat Nishikawa juga ikut gabung, lingkaran kecil pun terbentuk. Lalu Shiraishi menoleh ke arah belakangku untuk menyapa Morishita. Aku nggak apa-apa, kuku-kuku, kayaknya, ucap Morishita yang menjawab dengan nada aneh dan bercanda. Jelas-jelas dia menolak ajakan tadi dengan cara yang unik. Ya, ajakan makan tadi memang terjadi tepat setelah pengumuman ujian. Dan Hashimoto sempat melirikku sebentar, tapi setelah tahu ini cuma makan siang biasa, dia nggak tertarik untuk ikut. Dia berdiri sendirian dan berjalan ke lorong. Sepertinya memilih untuk memanfaatkan waktunya dengan menyendiri atau mencari informasi sendiri. Ya, bagi Morishita dan juga Hashimoto, mereka berdua sangat terlalu fokus pada kemajuan kelas dan menghindari membuang-buang waktu yang tidak penting. Dan tak lama kemudian, Morishita juga pelan-pelan keluar dari kelas. Sepertinya aku ditolak, gumah Shiraishi. Tenang saja soal Morishita, ayo kita pergi, kata Yoshida pada Shiraishi yang lalu menoleh ke arah pintu keluar kelas. Tunggu dulu, ada seseorang lagi yang ingin aku ajak, boleh kan? Ucap Ayano Koji. Seseorang lagi? Oh, Hashimoto, tanya Yoshida. Bukan, dia sudah pergi, balas Ayano Koji. Oh ya, padahal biasanya dia yang suka ngajak kamu ngobrol duluan kan? Lalu siapa? Tanya Yoshida. Dan aku menoleh ke arah seseorang murid yang masih duduk di mejanya. 3 orang lainnya mengikuti arah pandanganku, menyadari siapa yang kumaksud, dan mereka semua terkejut. Kamu serius? Ucap Yoshida. Serius banget, jawab Ayano Koji dengan tegas. Ya, setelah memasang wajah serius, Yoshida melirik Shiraishi dan yang lainnya. Kamu gak masalah kan Shiraishi? Soalnya bisa jadi agak rumit kalau kita ajak orang itu, ucap Yoshida dengan pelan. Karena khawatir kalau kumpulannya jadi gak seru kalau ada orang itu, Yoshida sempat ragu dan menyerahkan keputusannya ke orang lain. Hehehe, bukannya justru itu akan jadi menarik? Aku setuju, kata Shiraishi dengan senyum ceria.
Ya, Yoshida awalnya berharap si Reishi bakal menolak, tapi ternyata si Reishi malah menyambutnya dengan senyum ramah. Dia terlihat agak bingung karena dukungan tak terduga, dan Nishikawa juga ikut menyetujui dengan semangat tinggi. Kedengarannya bakalan seru, aku ikut juga, ucap gitu. Duh, cewek itu emang berani banget ya kalau soal yang beginian, guman Yoshida. Walau mungkin sebenarnya alasan mereka begitu semangat cuman karena senang melihat dia salah tingkah. Dan saat aku melihat senyum geli di wajah si Reishi dan juga Nishikawa, aku jadi ikut berpikir hal yang sama mengenai Yoshida. Ya, melihat mereka menyambut dengan senang, aku tak mau melewatkan kesempatan ini. Aku mengangguk sebagai ucapan terima kasih lalu mulai berjalan menuju tempat duduk orang yang dimaksud, yaitu Kito. So, masuk ke bagian kedua, di mana kami berlima pergi ke kantin. Masing-masing membeli kupon makan dari mesin penjual dan pemesan makanan. Dengan nampan di tangan, kami menemukan tempat duduk kosong di sudut belakang dan duduk di sana. Di sebelah kananku ada Yoshida dan di kiriku ada Kito. Di seberangku duduk si Reishi. Di depan Yoshida ada Nishikawa. Sebenarnya aku ingin Yoshida dan si Reishi duduk berhadapan, tapi entah karena sungkan atau alasan lain, dia menghindarinya. Susunan duduk itu secara halus. Mungkin dia mengira aku bersikap biasa saja, tapi si Reishi dan Nishikawa sepertinya menyadarinya. Terutama Nishikawa, yang bahkan tak berusaha menyembunyikan senyum geli di wajahnya. Itu Ayano Koji. Aku mendengar suara dari dekat dan saat menoleh, aku melihat Ike dan Hondo berjalan ke arahku, membawa nampan melirik ke arah kami. Ya, sepertinya mereka berencana duduk di dekat kami, tapi begitu melihatku, mereka langsung menjauh. Kamu kayaknya sekarang jadi orang yang dibenci ya, Ayano Koji-kun, celetuk Nishikawa. Ya, wajar saja. Dari sudut pandang mereka, aku kelihatan kayak pengkhianat kelas, balas Ayano Koji. Benar juga, kalau aku menghindari mereka, aku malah jadi kelihatan terlalu sombong. Tapi mereka menjauhiku adalah reaksi normal. Bersikap akrab denganku sekarang cuma akan menimbulkan kecurigaan. Ujian khusus bakalan datang sebentar lagi. Mereka mungkin gak mau ambil resiko rahasia mereka bocor, tambah Nishikawa. Ya, mungkin saja begitu, balas Yoshida. Dan mendengar percakapan antara Nishikawa dan Yoshida, aku pun berpikiran yang sama. Jujur saja, aku ingin mereka tetap waspada seperti itu. Kalau aku harus berharap sesuatu, aku lebih memilih mereka duduk dekat dengan musuh-musuh mereka sendiri daripada di dekat kami, hanya untuk mencuri informasi. Kalau Ike dan yang lainnya duduk di dekat kami berlima bisa jadi nggak bebas berbicara atau malah tanpa sadar membuat komentar yang bisa disalahartikan, yang pada akhirnya bisa dijadikan alasan buat mengganggu atau menekan diriku. Tapi dari Ike dan Hondo, sepertinya mereka memang tidak berniat macam-macam. Mungkin mereka benar-benar hanya kebetulan mampir dan duduk di dekat kami. Dan tanpa menoleh ke belakang, keduanya langsung memilih duduk di kursi yang agak jauh dari kami. Oh, benar juga. Aku tadi mau bahas ini, ucap Yoshida secara tiba-tiba, dan mencoba mengalihkan suasana. Kalian sudah lihat peringkat OAA bulan ini belum? Sambung Yoshida. Seperti sedang mengalihkan pembicaraan, Yoshida mengarahkan pertanyaan itu ke semua orang yang ada di meja. Aku belum lihat, jawab si Reishi. Emangnya ada yang aneh? Sambung si Reishi kembali. Ya, aku dan Nishikawa menggelengkan kepala bersama, dan Kito bahkan tidak bereaksi sama sekali. Dan setelah memastikan tidak ada yang memperhatikan, Yoshida menyeringai lalu menunjuk ke arahku dengan ibu jarinya. Ini dia, OAA-nya Ayano Koji, ucap Yoshida. Ya, dia kemudian mengeluarkan ponsel dan menunjukkan layarnya ke Nishikawa dan juga si Reishi, lalu mengarahkannya ke kami semua. Di mana di sana terlihat dari OAA Evaluation, Ayano Koji Gertaka, kemampuan akademik A+ dengan nilai 96, kemampuan fisik A- dengan nilai 81, adaptasi dan juga berpikir kritis B dengan nilai 66, kontribusi sosial B+ dengan nilai 77. Keseluruhan mendapatkan B+ dengan nilai 80. Ya, ternyata itu adalah hasil dari OAA aku yang menampilkan evaluasi terbaru dari sekolah. Ada yang istimewa dari ini? Tanya Ayano Koji. Jangan cuma nanya ada yang istimewa, balas Yoshida dengan cepat. Lihat, nilai keseluruhanmu itu B+. Itu termasuk yang paling tinggi di antara siswa kelas 3. Itu bukti bahwa semuanya, dari pemindahan kelas dan ujian khusus sebelumnya, punya pengaruh besar terhadap penilaianmu dalam kemampuan akademik, berpikir kritis dan juga kontribusi sosial, terang Yoshida.
Memang benar, aku tidak sengaja menahan diri sejak pindah ke kelas 3C. Aku tidak bermalas-malasan saat ujian tertulis, dan aku tetap aktif ikut pelajaran olahraga maupun tugas lainnya. Dibandingkan dengan tahun pertamaku, wajar saja kalau nilainya meningkat. Tentu saja, pindah kelas bisa saja berdampak pada nilai kontribusi sosialku. Tergantung bagaimana sekolah menilainya, tapi aku mengikuti proses yang sah dan disetujui oleh pihak sekolah. Semuanya sesuai aturan, jadi seharusnya itu tidak terlalu mempengaruhi penilaianku, baik ke arah positif ataupun negatif. Dan sekarang, walaupun cuma sementara, kamu adalah pemimpin kelas C. Gila sih, kamu keren banget, ucap Yoshida dengan nada kagum yang tulus. Kamu kelihatan seneng banget, Yoshi. Ayano Koji-kun emang hebat sih, tapi itu kan nilai orang lain. Kamu bisa seceria itu cuman karena nilai orang lain, ucap Nishikawa dengan senyum menggoda. Namun Yoshida memusungkan dada dan mengangkat tangannya saat berbicara. Jelas saja aku semangat, dia sekarang bagian dari kita. Kita saja bisa semangat untuk dukung pemain baseball atau sepak bola nasional yang gak ada urusannya sama sekali sama kita kan. Itulah rasa kebersamaan. Kayak waktu ada home run atau comeback goal, itu merinding banget sumpah. Satu negara ikut ngerayain. Jelas Yoshida yang berbicara dengan penuh semangat, tapi semangatnya sepertinya tidak sampai ke Nishikawa. Serius deh, aku nggak ngerti. Aku nggak suka olahraga yang berkeringat kayak gitu dan bau banget gitu, balas Nishikawa sambil mengabaikan semangat Yoshida. Dan tanpa ragu, Yoshida pun langsung merasa canggung dan buru-buru beralih ke Shiraishi. Shiraishi, kamu ngerti kan maksudku? Tanya Yoshida. Tentu, jawabnya sambil tersenyum lembut. Aku juga salah satu yang mendukung Ayano Koji. Aku benar-benar senang dia bisa bergabung ke kelas kita, lanjut Shiraishi. Kan aku tahu aku nggak sendirian, teriak Yoshida. Ya, sebenarnya aku lebih iri daripada senang, celetuk Nishikawa sambil memutar matanya. Nilai-nilai seperti itu bikin siapa saja iri, lanjut Nishikawa. Kamu aja yang berpikiran sempit, Nishikawa, balas Yoshida. Kamu benar-benar merasa semua hal sesuai dengan apa yang kelihatannya. Soalnya aku sih lebih skeptis, kayak arus yang ikut-ikutan saja itu berbahaya. Contohnya kayak lampu merah, itu nggak bakal berbahaya kalau semua orang nyebrang bareng. Tapi kenyataannya tetap beresiko. Maaf ya, aku nggak bisa ikut-ikutan kagum sama pahlawan dadakan kayak gitu. Aku justru waspada sama orang-orang yang terlalu disorot media, jelas Nishikawa. Ya, saat semangat Yoshida dibenturkan dengan sikap sinisnya Nishikawa, ketegasan dan sikap belak-belakan Nishikawa pun semakin terlihat jelas. Kamu memang punya kepribadian yang luar biasa, kata Yoshida dengan nada sarkastik yang kental. Terima kasih, balas Nishikawa dengan menyipitkan mata dan tersenyum. Ya, Nishikawa tidak terpengaruh oleh nada sindiran dari Yoshida. Kalau kamu sendiri gimana, Kito-kun? Tanya Shiraishi sambil menoleh ke arah Kito yang sejak tadi hanya mengikuti mereka diam-diam ke kantin. Kamu sendiri gimana? Pendapatmu soal OAA-nya si Ayano Koji-kun? Sambung Shiraishi. Ya, meski duduk di antara mereka, Kito belum mengucapkan sepatah kata pun. Matanya tetap terpaku pada nasi kari yang ia miliki, dan sama sekali tidak bergerak. Apa dia akan memuji seperti Yoshida atau Shiraishi, atau justru merespon skeptis seperti Nishikawa? Ayano menantikan jawabannya. Dan dengan standar di sekolah ini, aku masih bisa menargetkan yang lebih tinggi. Karena itulah, aku ingin memahami seberapa besar pengaruh nilai-nilai seperti ini terhadap dinamika kelas. Kalau terlalu banyak siswa seperti Nishikawa menyimpan rasa iri, aku mungkin perlu mempertimbangkan ulang pendekatanku. Percuma, kata Yoshida sambil mengendus. Gak usah ditanya, dia pasti cuma bilang gak tertarik. Aku gak tertarik sama sekali dengan nilai OAA orang lain, jawab itu dengan pelan, tapi dengan keyakinan kuat yang tak bisa dibantahkan. Tuh kan, ucap Yoshida sambil mengangkat bahunya. Tapi, sambung Kito, yang tiba-tiba tatapan tajam Kito menyapu meja dan menatapku lurus, seolah-olah ingin menembusku. Yang aku penasaran itu, kenapa seseorang yang punya bakat sebesar itu malah menyembunyikannya selama 2 tahun? Dan yang lebih penting, kenapa sekarang ini kamu memilih untuk mengungkapkannya? Tanya Kito. Ya, sistem OAA pertama kali diperkenalkan di awal tahun kedua, sekitar saat Nagumo Senpai mulai menjabat sebagai ketua OSIS. Waktu itu nilainya masih biasa-biasa saja. Kalau dipikir-pikir, kayaknya dulu nilai OAA Ayano Koji gimana ya? Aku dulu sempat ngecek nilai semua kelas, tapi sekarang udah lupa, kata salah satu dari mereka. Aku juga nggak ingat, dulu kesanku sama Ayano Koji pun juga biasa aja. Kalau kamu gimana, Asuka? Tanya Nishikawa. Aku juga nggak ingat apa-apa, jawab Shiraishi.
Ternyata nggak ada satupun dari mereka bertiga yang benar-benar ingat seperti apa nilai OA aku sebelumnya. Aku pun tetap terdiam dan perlahan-lahan menarik kembali data itu dari ingatanku. Penilaian OAA Ayano Koji Kiyotaka kelas 2D. Kemampuan akademik C dengan nilai poin 51. Kemampuan fisik C+ dengan nilai 60. Kemampuan beradaptasi dan berpikir kritis itu D+ dengan nilai 37. Kontribusi sosial itu C+ dengan nilai 60. Total nilai keseluruhan adalah C dengan nilai 51. Ya, tak bisa disangkal ini adalah definisi dari biasa saja. Nilai-nilai yang tak punya keistimewaan. Tak ada pencapaian yang bisa mencuri perhatian. Hanya seorang siswa biasa yang tak menonjol, yang tenggelam di dalam keramaian. Namun justru karena itulah, jika dibandingkan dengan 1 tahun lalu, perkembanganku sekarang benar-benar jadi salah satu yang paling pesat di seluruh angkatan. Dan alasan satu-satunya adalah karena dulu aku memang sengaja menahan diri. Jadi wajar kalau banyak orang yang merasa pertumbuhanku sekarang tampak tidak biasa. Tapi jelas ini bukan sesuatu yang patut dibanggakan. Aku tidak akan membahas detailnya di sini karena itu menyangkut kelas lain yang kebetulan dulu pernah aku tempati juga. Tapi kalau bicara soal perkembangan murni, yang pantas dibanggakan sebenarnya adalah Sudo. Aku yakin dulu nilaimu juga biasa-biasa saja, dan justru itu yang bikin nilai OA-mu sekarang makin menarik, Ayano Koji-kun. Coba kalau sejak awal kamu menunjukkan potensimu seperti sekarang ini, aku yakin kelas Horikita-san pasti sudah dapat lebih banyak poin dan posisinya jauh lebih tinggi dari sekarang ini. Maaf melenceng sedikit, tapi kenapa kamu tiba-tiba jadi serius sekarang ini? Tanya Kito. Ya, Kito seolah menyerahkan kelanjutan obrolan tersebut kepada Shiraishi, dan lalu menyendok kari dan nasi dalam jumlah besar ke mulutnya dan mulai memakannya. Aku nggak suka menonjol, jawabku sederhana. Waktu itu aku memang nggak ada niatan buat lulus dari kelas A. Jadi aku juga nggak tertarik untuk terlalu terlibat di dalam keberhasilan ataupun kegagalan kelas, jawab Ayano Koji. Terus apa yang berubah sebelum masuk tahun ketiga atau sesudahnya? Tanya Nishikawa sambil memiringkan kepalanya dan menatapku dengan tajam. Kamu boleh cerita dengan jujur, lanjut Nishikawa. Ya, sama seperti ke Yoshida tadi, dia menyambut jawabanku dengan tatapan skeptis yang dingin. Aku sadar kamu nggak akan percaya, tapi begitulah adanya, jelas Ayano Koji. Ya, Nishikawa menatapku dengan pandangan yang masih penuh curiga. Kalau gitu bilang aja, apa yang bikin seseorang yang dulunya nggak menonjol dan nggak peduli sama kemajuan kelas tiba-tiba berubah total? Sambung Nishikawa kembali. Aku rasa aku sudah menjelaskan ini sebelumnya, jadi agak canggung kalau harus membahasnya lagi sekarang ini. Salah satu faktor utamanya adalah Hashimoto yang memintaku untuk membantunya. Dia bilang mereka tidak bisa menang lagi sejak Sakayanagi tidak ada. Jadi kupikir kalau aku bisa memanfaatkan kemampuanku, kalian saja aku ambil peran sebagai pemimpin kelas, jelas Ayano Koji. Ya, di sini aku sempat menegaskan kembali bahwa kepindahan itu adalah inisiatifnya dari Hashimoto. Bagaimanapun juga Hashimoto masih dipandang dengan curiga dan sebagian besar dijauhi oleh anak-anak yang ada di dalam kelas C. Tetap saja, rasanya masih agak aneh sih. Ya kan Asuka? Kata Nishikawa sambil mengerutkan dahinya. Dimana Shiraishi terdiam sejenak untuk berpikir lalu mengangguk pelan. Bahkan kalau niatanmu untuk membantu, rasanya itu masih belum cukup jadi alasan untuk pindah ke kelas yang lebih rendah. Kalau kamu tetap di kelas A, kamu bisa memimpin mereka juga kan? Dan mungkin semuanya bakalan berjalan lebih lancar, ucap Shiraishi. Benar, sebenarnya tidak ada kebutuhan mendesak untuk mengambil resiko sebesar itu. Dan harus mengkhianati kelasmu kan, tambah Nishikawa. Hei, tenanglah sedikit, setelah Yoshida. Bagaimana kalau dia kehilangan motivasinya karena semua ini, sambung Yoshida kembali. Kalau sedikit tekanan saja sudah cukup untuk membuatnya menyerah, mungkin dari awal dia memang nggak benar-benar serius, kata Nishikawa sambil tertawa kecil. Ya, itu jelas-jelas meremehkan upaya Yoshida sebelumnya. Tapi kan tetap saja, ucap Yoshida dengan ragu, suaranya melemah, tapi aku mencoba untuk menyelanya. Itu tidak sesederhana itu. Kelas A sudah menempatkan Horikita sebagai pemimpinnya, dan posisinya sudah kuat. Kalau aku tiba-tiba maju dalam situasi seperti itu hanya akan menciptakan kekacauan. Lagi pula, kalau aku benar-benar ingin jadi pemimpin, tidak ada artinya kalau aku tidak membuktikan diri dari bawah, sambung Ayano Koji.
Jadi maksudmu kamu ingin naik ke kelas A dengan usahamu sendiri, meski itu sulit, tanya Yoshida. Dan saat aku mengangguk, Yoshida membalasnya dengan anggukan juga. Bahkan sampai 3 kali, seolah dia benar-benar kagum. Itu semangat yang bagus, aku menghormati itu, ucap Yoshida. Atau mungkin kamu cuma masokis berat, celetuk Nishikawa sambil menyengir. Serius nih, kamu beneran, ucap Nishikawa, yang sambil terus tertawa. Dan Nishikawa tidak berhenti mengutarakan keraguannya. Ya, sepertinya kecurigaannya tidak akan sepenuhnya hilang, tapi lebih baik aku tetap menjawab saja. Namun sebelum aku sempat mengatakan sesuatu, ekspresi Yoshida mengeras dan dia berbicara. Mungkin gak semuanya, tapi kupikir ada sedikit kebenaran dalam apa yang dia katakan, ucap Yoshida. Ucapan orang-orang yang ikut Ayano Koji terdengar cukup keren ya, balas Nishikawa. Siapa yang kamu panggil pengikut? Balas Yoshida. Kalau begitu bagaimana dengan Hashimoto-kun? Apakah dia nomor 2? Ucap Nishikawa. Jangan bercanda, jelas bukan begitu, teriak Yoshida. Ya, percakapan singkat tapi cepat pun terjadi antara Nishikawa dan juga Yoshida, di mana Nishikawa memutar-mutar sumpitnya dengan santai di jarinya. Jelas menikmati perdebatan ini. Kalau begitu, kenapa kamu bilang itu benar? Tanya Nishikawa dengan nada tajam. Di mana Yoshida mengangkat bahunya, namun tetap tenang. Kamu bisa lihat dari caranya bersikap. Maksudku, dia anehnya sama kayak Morishita. Tanpa bermaksud menyinggung, ucap Yoshida. Ya, aku menghargai dia membelaku, tapi kalau disamakan dengan Morishita, jelas tidak menyenangkan. Kamu bisa cepat sekali dapat kepercayaan Yoshi dalam waktu sesingkat ini ya. Padahal aku belum sempat memperhatikannya, ucap Nishikawa dengan nada pura-pura terkejut. Oh, Nishikawa-san, aku juga sangat menghargai Ayano Koji loh, sahut Shiraishi sambil menyeringai penuh misteri. Ya, senyum yang mirip dengan yang disebutkan Yoshida sebelumnya. Kenapa? Karena dia mendapatkan hasil bagus di ujian khusus, atau ini karena alasan pribadi, ucap Nishikawa yang memberi tatapan yang bisa dibilang paling menggoda sepanjang hari ini ke arahnya si Yoshida. Hah? Alasan pribadi? Maksudmu apa? Tanya Yoshida dengan gugup. Ya, seperti yang diharapkan, Yoshida terpancing dan langsung membalas pertanyaan Nishikawa. Kamu tahu maksudku kan? Kata Nishikawa menggoda. Kamu pengen Asuka melihatmu kayak gitu juga kan, Yoshi? Ucap Nishikawa. Ya, maksudku bukan begitu sama sekali, balas Yoshida. Gimana aku jadi teringat obrolanku dengan Shimazaki beberapa waktu yang lalu. Dia sepertinya percaya soal rumor pembantaian 100 siswa. Meski katanya cuma rumor, tapi tetap saja itu hanya pendapatnya. Bahkan dia memperingatkanku untuk tidak mengulang atau menyebarkan bantahannya itu ke siapapun. Dan seperti biasanya, Yoshida bahkan tidak memberi petunjuk apa-apa soal itu. Malahan dia bicara dan bersikap seolah-olah rumor itu benar-benar fakta. Atau bisa jadi, meski dia ingin menyangkalnya, dia sendiri belum sepenuhnya yakin dengan kata-kata Shimazaki. Aku masih percaya teori bahwa dia itu sebenarnya adalah mata-matanya dari Horikita, kata Nishikawa sambil menyeringai. Ya, perkataannya seperti biasa, tanpa filter, dan aku bisa melihat ekspresi Yoshida langsung mengeras, di mana dia jelas tak senang dengan hal tersebut. Hentikan Nishikawa, kata Yoshida dengan nada tajam. Kenapa? Tanya Nishikawa pura-pura tidak tahu. Apa kamu mau aku percaya sepenuhnya sama dia? Aku bukan orang yang gampang percaya begitu saja. Kamu tahu itu, Yoshi, ucap Nishikawa. Kepercayaan penuh, ucap Yoshida sambil menyibir Nishikawa. Belum ada ikatan antara kelas C dan Ayano Koji. Sekarang ini kita masih saling mencari tahu niat masing-masing. Hanya itu aja. Tapi sekarang kamu tidak lagi meragukan kepindahannya Ayano Koji kan? Atau kontribusinya nanti di masa depan, ucap Nishikawa. Bukan itu maksudku, balas Yoshida dengan cepat. Aku mencoba untuk mulai dan mempercayainya. Dia pantas mendapatkan setelah cara dia menangani ujian khusus pertama. Atau kamu lebih suka terus-terusan meragukannya? Terus bilang apa dia benar-benar bagian dari kita? Berulang kali menurutmu itu membantu? Teriak Yoshida. Dan bahkan saat Nishikawa tertawa kecil, terlihat jelas bahwa Yoshida mulai kesal. Suaranya makin tegas. Dia sudah tidak berusaha menyembunyikan rasa frustasinya lagi. Untuk seseorang seperti Yoshi, itu cukup keren, ucap Nishikawa sambil memalingkan kepalanya ke arah Yoshida, tapi matanya melirik sebentar ke Shiraishi. Ya, mungkin kamu benar, balas Shiraishi dengan pelan. Bukan hal yang bisa langsung aku lakukan, tapi kupikir akan menyenangkan jika aku bisa memulai mempercayaimu juga, Ayano Koji-kun, ucap Nishikawa. Ya, itu adalah perubahan. Lama ini, dia selalu bersikap waspada kepadaku, tapi kali ini dia sedikit melangkah lebih dekat. Aku paham bagaimana perasaan kalian berdua.
Jadi bagaimana kalau kita gunakan kesempatan ini untuk saling mengenal lebih dalam? Hasil ujian memang penting, tapi kita tidak bisa benar-benar mengenal seseorang hanya dari itu. Kita juga perlu tahu kehidupan pribadi mereka. Dan dengan tangan terlipat di depan, Shiraishi menyampaikan usulan tersebut. Itu mungkin ide yang bagus, Nishikawa mengangguk. Sejujurnya, aku masih belum tahu seperti apa Ayano Koji-kun yang sebenarnya, sambung Nishikawa. Ya, mungkin karena usulan itu datang dari Shiraishi, kali ini Nishikawa langsung setuju. Kalau kita sudah makan siang bareng, Shiraishi tersenyum. Kenapa kita tidak kenalan ulang secara benar? Lanjut Shiraishi. Dan bahkan Yoshida yang kesal pun dari tadi, tak bisa menolak usulan Shiraishi. Tidak, ekspresinya sudah mulai melunak, sudut matanya tampak bahagia seperti anak kecil. Kalau begitu, aku mulai ya. Kalau hari biasa dan aku sendirian, aku biasanya langsung balik ke asrama. Tapi kalau Nishikawa-san atau teman lainnya mengajakku pergi, aku akan pergi. Aku kadang mampir ke Keaki Mall, walau itu juga cuma sekali atau 2 kali dalam seminggu, ucap Shiraishi. Ya, sebagian besar siswa kecuali yang kekurangan poin, biasanya menyempatkan diri untuk mampir ke Keaki Mall setelah mereka pulang sekolah. Tempat itu satu-satunya di sekolah yang memungkinkan mereka menikmati hidup sehari-hari sepenuhnya. Dari belanja sampai dengan melepaskan stres. Asuka sering menolakku kalau aku ajak keluar, kata Nishikawa dengan nada sedikit mengeluh. Maaf, aku memang lebih suka menghabiskan waktu sendirian. Tapi justru karena itulah, di hari libur, aku sengaja meluangkan waktu untuk lebih sering berinteraksi dengan orang lain. Biasanya, aku santai di pagi hari dan lebih aktif di sore hari. Aku sering ke kafe dan toko-toko umum, sambung Shiraishi. Ya, Shiraishi ternyata lebih terbuka dari yang kuduga, memberi gambaran jelas soal kehidupan sehari-harinya. Dan dengan niat untuk mengurangi jarak di antara kami, kemudian Nishikawa melanjutkan topik dari sana. Oke, sekarang giliranku. Aku biasanya ke Keaki Mall. Kadang sendirian, kadang bareng teman-teman seperti Takanashi dan juga Sukaji, ucap Nishikawa yang bercerita dengan riang, menyebutkan nama teman-temannya, obrolan mereka, dan kejadian-kejadian yang begitu jelas. Sampai-sampai aku merasa seolah ikut serta dalam kegiatan tersebut. Oke, kami paham, itu saja lebih dari cukup, ucap Yoshida yang sudah lama mendengarkan secara diam-diam. Yang tampaknya sudah sampai batas kesabaran setelah beberapa menit, dan Yoshida pun memotong pembicaraan Nishikawa secara paksa. Namun Nishikawa masih tampak ingin berbicara lebih banyak. Namun kemudian dia akhirnya menyerahkan gilirannya ke aku. Sejujurnya, aku nggak terlalu beda dari siswa lain. Kalau harus menyebutkan satu hal yang berbeda, mungkin cuman itu. Belakangan ini, aku kadang pergi ke gym kalau punya waktu luang, entah itu di hari biasa atau di hari libur, ucap Ayano Koji. Tapi Nishikawa mulai menatapku seolah baru menemukan spesies langka. Gym? Di lantai 2? Serius, ada siswa yang kesana? Tanya Nishikawa. Apakah ada dari kelas kita yang kesana? Tanya Nishikawa kembali. Mungkin nggak ada, tambah Yoshida sambil menggaruk kepalanya. Sepertinya nggak ada dari kelompok kami yang bisa menyebut satupun teman sekelas yang rutin ke gym. Aku juga nggak sering-sering banget ke sana. Dan nggak ingat pernah lihat siswa kelas C lainnya juga di sana. Memang nggak populer, itu benar. Tapi harusnya ada sekitaran 30 orang di seluruh sekolah yang menggunakannya. Dan karena ada siswa-siswa baru, kemungkinan bakalan ada anggota baru juga nantinya, ucap Ayano Koji. Dan selain itu, staf sekolah juga boleh menggunakan gym. Kalau dihitung dengan orang dewasa, mungkin total anggota gym yang ada sekitaran 40-50 orang. Kalau dilihat dari ukuran tempat dan biaya keanggotaannya, kalau sewanya wajar, mungkin tempat itu nggak menghasilkan untung. Tapi kemungkinan bisa tetap bertahan karena sekolah pasti memberikan subsidi. Ada yang mau gabung ke gym? Ucap Ayano Koji. Wah, kamu jelek banget ngajaknya, Ayano Koji, ucap Nishikawa. Ngajakin orang gitu aja tiba-tiba. Apa nggak ada waktu yang pas sama sekali? Celetuk Nishikawa sambil tersenyum menggoda. Ya, Yoshida dan Nishikawa menatapku. Wajah mereka menunjukkan ekspresi serupa yang hampir sama. Saat itu juga, Kito berdiri sambil menggeser kursinya dengan keras. Suaranya mengganggu suasana. Sepertinya dia sudah selesai makan karinya, lalu mengambil nampan dan bersiap untuk keluar. Aku balik ke asrama, ucap Kito, yang lalu pergi tanpa menunggu jawaban dari siapapun. Ya, pada akhirnya dia hampir tidak ikut ngobrol sama sekali. Hei, kenapa dia bahkan setuju untuk makan bareng bersama kita, ucap Yoshida. Mana aku tahu, balas Nishikawa sambil mengangkat bahunya.
Kitukun itu susah ditebak dan wajahnya juga serem, sambung Nishikawa. Ya aku nggak sampai menyalahkan Nishikawa karena terlalu blak-blakan, tapi bagian terakhir itu memang nggak perlu diucapkan. Yang jelas, menjalin hubungan dengan Kitung tidaklah mudah. Setelah dia pergi, aku lanjut makan dalam diam sambil mikir mau ngapain setelah pulang sekolah. Ya, aku sempat kepikiran mau mampir ke perpustakaan dalam waktu dekat, tapi sayangnya hari ini ternyata adalah hari pengumuman ujian. Dan masih belum cukup informasi buat mempersempit aturan-aturan ujian itu. Jadi aku mau pakai waktu sepulang sekolah untuk fokus ke situ dulu. Besok saja aku akan sempatkan ke perpustakaan. Dengan begitu aku bisa punya waktu lebih untuk ngobrol dengan Hiyori dengan benar. Nah jadi itulah isi dari chapter kedua dan ketiga ya, dari volume keduanya Classroom of the Elite untuk tahun ketiganya. Dan jika kalian suka dengan konten seperti ini, kalian bisa bantu aku dengan cara tulis di kolom komentar, Bang lanjut bang, nanti akan aku coba lanjutin ceritanya. Dan akhir kata itu ajalah dulu mengenai video singkat kali ini, dan jika ada yang salah aku minta maaf. Dan ya sampai jumpa ya di video yang selanjutnya. Jenny.